Halo Sobat Penyatir, pada episode sebelumnya kita telah membahas awal Perang Dunia Kedua yang diawali dengan invasi Jerman ke Polandia. Ini bang. Nah, pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari episode 1 tersebut, yakni invasi Jerman ataupun pertempuran Jerman dengan Perancis. Latar belakang. Setelah Jerman berhasil menguasai Polandia pada tahun 1939, tepatnya pada bulan Oktober, Jerman kembali merancang rencana untuk menguasai Eropa Barat. Sesuai perjanjian aliansi antara Polandia, Inggris dan Perancis, pada tanggal 3 September 1939, Inggris dan Perancis menyatakan ataupun mendeklarasikan perang terhadap Jerman. To withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us. Pada tanggal 9 Oktober 1939, Komis Kota mengeluarkan pernyataan bahwa perlunya kampanye militer untuk mengalahkan negara-negara Eropa Barat sebelum Jerman meluaskan invasi ke front timur. Hal ini dimaksudkan Paman Komis Kota untuk menghindari perang di dua front pertempuran. Komis Kota memerintahkan agar menyusun strategi penaklukan negara-negara rendah. Negara-negara rendah di sini maksudnya negara-negara yang wilayah daratannya berada di dataran rendah yang terletak di pesisir Eropa Barat, dan salah satunya Belanda. Rencana ini akan dilaksanakan dalam waktu dekat dan kalau bisa sesingkat mungkin. Hal ini dilakukan guna mencegah kekuatan udara Perancis dan sekutu lainnya melancarkan serangan ataupun menghancurkan industri militer Jerman. Selain itu, juga untuk memberikan Jerman waktu untuk memperkuat angkatan lautnya dan siap menghadapi perang besar-besaran dan jangka panjang dengan Inggris. Untuk itulah, Adolf beranggapan bahwa kawasan Eropa Barat, terutama negara-negara rendah dan Perancis, harus segera ditaklukkan. Pada tanggal 10 Oktober 1939, Jerman menawarkan perdamaian kepada Inggris, namun Inggris menolaknya. 2 hari setelahnya, pada tanggal 12 September, Perancis melakukan hal yang sama, yakni menolak ajakan perdamaian dengan Jerman. L'action foudroyante. Pada tanggal 19 Oktober 1939, Kolonel Jenderal Franz Halder Jerman mengajukan rancangan invasi ke Komis Kota. Rencananya adalah Jerman akan menginvasi Belgia dengan serangan frontal dan mengerahkan sekitar 500.000 tentara Jerman. Kemudian di tahun 1940 akan menyerang menggunakan seluruh kekuatan Jerman, dan direncanakan serangan utama terhadap Perancis baru bisa dilaksanakan pada tahun 1942. Komis Kota kurang setuju terhadap rencana tersebut. Hitler menginginkan pergerakan lapis baja secara cepat seperti yang dilakukan terhadap invasi ke Polandia. Namun para jenderalnya memperingatkan bahwa taktik tersebut tidak akan berhasil melawan militer Prancis yang lebih unggul dibandingkan dengan Polandia sebelumnya. Atas peringatan tersebut, Mamang Adolf kecewa berat dan bereaksi dengan memutuskan bahwa Angkatan Darat Jerman harus menyerang lebih awal, siap atau tidak, dan berharap ketidaksiapan sekutu menghadapi itu membuat kemenangan besar dan cepat. Hitler mengusulkan agar invasi dilakukan pada tanggal 25 Oktober 1939. Namun para jenderalnya beranggapan nggak ngotak woi. Pada tanggal 29 Oktober, rencana kedua disampaikan oleh Franz Halder dengan serangan sekunder terhadap Belanda. Pada tanggal 5 November, Mamang Adolf kembali mengusulkan agar invasi dilakukan pada tanggal 12 November 1939. Namun para jenderal beranggapan itu terlalu dini, dikarenakan pasukan belum terlalu siap dan pulih sehabisnya di front timur pada invasi Polandia. Nggak ngotak itu emang Komis Kota woi. Beberapa penundaan lebih lanjut menyusul untuk memperbaiki beberapa cacat dalam persiapan atau menunggu cuaca yang lebih baik. Sementara itu, Jenderal Utama Heinz Guderian juga mengusulkan sebuah rencana agar sebagian besar Panzerwaffe atau lapis baja Jerman dipusatkan di Sedan. Insiden Mechelen. Pada 10 Januari 1940, sebuah pesawat Jerman yang membawa dokumen beberapa rencana Angkatan Udara Jerman, Luftwaffe,
mendarat darurat di Belgia. Dokumen-dokumen tersebut disita, tetapi para intelijen sekutu meragukan keasliannya. Pada bulan April 1940, peringatan sekutu lainnya bahwa Jerman akan melakukan serangan invasi ke negara-negara rendah dan Perancis dalam waktu dekat. Strategi pertahanan sekutu. Belgia sebelumnya adalah negara netral dan enggan bekerjasama dengan Perancis. Namun pada awal bulan Mei 1940, Belgia dan Perancis sering berdiskusi tentang rencana pertahanan bersama jika Jerman melakukan invasi. Sebagian besar pasukan Perancis berkumpul di sepanjang perbatasan Belgia untuk siap mencegah Jerman. Perbandingan kekuatan. Secara keseluruhan, pertempuran ini bisa dibilang kekuatan Perancis kala itu jauh lebih unggul dibandingkan dengan Jerman. Perancis menghabiskan persentase lebih tinggi daripada pendapatan bruto negara ataupun PNB mulai dari awal tahun 1918 hingga 1935 untuk menggenjot kekuatan militernya. Jumlah tersebut melampaui jauh anggaran militer negara-negara lain. Secara keseluruhan, kala itu Jerman menyiagakan sekitar 4,2 juta angkatan darat, 1 juta angkatan udara, 180.000 angkatan laut, dan sekitar 100.000 orang dari organisasi paramiliter. Selain itu, Jerman mengerahkan sekitar 2.439 tank, 7.378 artileri, 120.000 kendaraan tempur, dan sekurang-kurangnya 5.638 pesawat tempur. Untuk pertahanan udara, Jerman dilengkapi dengan andalannya Flak 88 yang berjumlah kurang lebih 9.300 unit. Sementara itu, di pihak Perancis bisa dikatakan jauh lebih unggul secara kuantitas atau bahkan mungkin secara kualitas. Kala itu, Perancis memobilisasi laki-laki berusia 20 hingga 45 tahun dengan total kurang lebih 5 juta orang. Ditambah lagi dengan Inggris menyumbangkan sekitar 1.650.000 tentara dan masing-masing Belanda serta Belgia 400.000 hingga 600.000 tentara. Perancis memiliki sekitar 10.700 artileri, Inggris 1.280 artileri, Belgia 1.338, Belanda 656 unit atau sekitar 14.000 unit total gabungannya. Kurang lebih 45% lebih banyak daripada yang digunakan Jerman. Sedangkan untuk tank, gabungan Inggris, Perancis dengan total 4.071 unit tank, 2.935 pesawat tempur, dan sekitar 2.000 senjata anti pesawat. Pertempuran. Pada pukul 21.00 tanggal 9 Mei 1940, kode sandi Danzig diteruskan ke semua divisi tentara Jerman. Nggak pakai sandi admin 1234 kah bang? Enggak, Ter. Secara cepat pasukan Jerman menduduki Luxembourg, bahkan bisa dibilang tanpa perlawanan. Pada pagi hari tanggal 10 Mei, pasukan terjun payung Jerman secara cepat mendarat di Den Haag dan Rotterdam, Belanda. Secara cepat, tepatnya pada tanggal 17 Mei, Belanda dikuasai oleh Jerman. Di Indo dulu, para power di Eropa culun amat bang. Kemudian di waktu bersamaan menginvasi Belgia dan menguasainya hanya dalam kurun waktu 2 minggu saja. Di sisi lain, pada tanggal 12 hingga 13 Mei 1940, tepatnya pada pertempuran Hermet, terjadi pertempuran tank terbesar antara Jerman melawan gabungan Perancis dan Belanda. Pertempuran ini melibatkan 1.500 unit kendaraan tempur lapis baja ataupun tank dari kedua belah pihak. Perancis menghancurkan 160 tank milik Jerman, dengan 105 tank di pihaknya berhasil dihancurkan. Namun secara cepat, Jerman dapat menguasai medan pertempuran setelah Perancis menarik mundur kendaraan tempur mereka. Sementara itu, kemajuan Angkatan Darat A Jerman tertunda oleh perlawanan Belgia dan kavaleri mekanis milik Perancis. Pasukan Belgia memblokade jalan dan memblokade jalan menahan divisi Panzer ke-1 milik Jerman. Namun divisi tank Jerman tidak terganggu sedikit pun.
Sementara itu, Perancis juga ikut serta tetapi tidak memiliki senjata anti-tank yang mumpuni yang secara cepat membuatnya dapat dipukul mundur. Pada tanggal 15 hingga 17 Mei, Jenderal Charles Hunziker Perancis berencana melakukan serangan balasan di Meuse. Di saat yang bersamaan, infanteri bermotor Angkatan Darat Jerman yang di bawah komando utama Heinz Guderian melaksanakan rencana serangan balik ke Perancis. Angkatan Darat kedua Perancis mengalami banyak kekalahan dan Angkatan Darat ke-9 mereka juga ikut menyerah. Kemudian pada tanggal 17 Mei, Erwin Rommel, Jenderal Angkatan Darat Jerman, mengklaim telah berhasil menangkap tahanan perang hingga 10.000 orang dan hanya kehilangan 36 orang saja. Heinz Guderian sangat gembira dengan kemajuan tersebut. Sementara itu, sang Führer, dalam catatan Halder, Führer sangat gugup, serasa enggak percaya dengan cepatnya rencana invasinya bisa terwujud. Dia mengamuk seraya berteriak bahwa kita akan menguasai seluruh Eropa. Dalam hatinya pasti bilangnya, rasain tuh kelas seni, ane ente tolak, aku kuasain Eropamu. Pada tanggal 15 Mei, Perdana Menteri Perancis Paul Rehon menelpon Perdana Menteri Inggris yang baru, yakni Winston Churchill, seraya berkata, Cil, kita dikalahkan Jerman nih. Kita kalah, menyebutnya selama kurang lebih 3 kali. Churchill berusaha menghiburnya, namun Perdana Menteri Perancis tidak terhibur sama sekali. Pada tanggal 16 Mei, Churchill terbang ke Perancis untuk menanyakan strategi cadangan. Namun Jenderal Gamelin Perancis menjawab tidak ada. Perancis kala itu bersiap-siap untuk memindahkan ibu kotanya. Pada tanggal 17 Mei hingga 19 Mei, Perancis melakukan beberapa serangan balik namun tidak menimbulkan kerugian signifikan bagi Jerman. Kemudian pada tanggal 23 Mei terjadi pertempuran untuk merebut pelabuhan Calais di Perancis. Secara cepat pasukan Jerman dapat mengalahkannya, dan pada tanggal 25 Mei pasukan Inggris plus Perancis yang masih tersisa akhirnya menyerah. Pada tanggal 26 Mei hingga 4 Juni 1940, Inggris melancarkan operasi Dynamo atau dikenal dengan evakuasi Dunkirk. Operasi ini bertujuan untuk mengevakuasi lebih dari 338.000 tentara sekutu dari pantai dan pelabuhan Dunkirk, utara Perancis. Selama evakuasi Dunkirk, Luftwaffe menerbangkan sekitar 1.882 misi pengeboman dan 1.997 serangan pesawat tempur secara mendadak. Hal ini dilakukan untuk mengagalkan evakuasi. Pada akhir bulan Mei 1940, pasukan terbaik Perancis dikirimkan ke utara, namun kalah setelah dikepung oleh Jerman. Secara cepat, pengungsi sipil yang berjumlah kurang lebih 6 hingga 10 juta orang melarikan diri. Pemerintah tidak pernah menyangka bahwa ia akan dipukul mundur secepat ini oleh Jerman. Pejabat Perancis menghimbau, "Enggak perlu takut, woi, jangan panik." Miriplah seperti apa yang dikatakan oleh pejabat-pejabat Indo ketika diserang oleh Hengkel luar. Namun warga sipil menghiraukannya. Pada tanggal 5 Juni, Jerman melakukan serangan kedua ke Perancis, namun tidak mendapatkan kemajuan seperti yang diharapkan. Pada tanggal 10 Juni, pemerintah Perancis mendeklarasikan Perancis sebagai kota terbuka. Di hari yang sama, Angkatan Darat ke-18 Jerman dikerahkan untuk menyerang Paris. Pada tanggal 14 Juni, akhirnya Paris jatuh ke tangan Jerman. Menurut beberapa warga Paris, beranggapan bahwa tentara-tentara Jerman sangat santun. Runtuhnya garis Maginot. Di sebelah timur, Angkatan Darat Jerman mengepung dan menangkap pasukan Perancis di garis pertahanan Maginot. Pada garis Maginot terjadi pertempuran yang sengit, bahkan salah satu benteng garis Maginot, Sonnenberg. Gimana sih cara bacanya? Menembakkan lebih dari 15.802 peluru artileri 75 mm ke infanteri Jerman. Pada tanggal 25 Juni, akhirnya garis pertahanan Maginot tumbang. Dan Jerman mengklaim
telah menangkap 500.000 tawanan perang dari Perancis. Di sisi lain, sekutu porosnya Jerman, Italia mendeklarasikan perang terhadap Perancis pada tanggal 10 Juni 1940. La dichiarazione di guerra ai Gran Bretagna e di Francia. Ya, meskipun Italia kurang siap menghadapi perang dan mengalami banyak korban dalam pertempuran Alpen. Gencatan senjata. Pada tanggal 16 Juni, Perdana Menteri Perancis Paul Reyron mengundurkan diri, kemudian digantikan oleh Pétain. Pétain secara cepat mengumumkan lewat radio kepada warga Perancis rencananya untuk melakukan gencatan senjata dengan Jerman. Adolf Kota secara cepat mendengar keinginan Perancis untuk melakukan gencatan senjata. Kumis Kota kemudian memilih hutan konflik sebagai lokasi perundingan. Pada tanggal 21 Juni 1940, Kumis Kota mengunjungi tempat tersebut untuk negosiasi. Perundingan berlangsung di gerbong kereta yang sama di mana gencatan senjata ataupun Jerman menyerah pada Perang Dunia Pertama 1918 ditandatangani. Hal ini dimaksudkan untuk mempermalukan Perancis dan kemudian Hitler pergi sambil meremehkannya. Kemudian pada tanggal 25 Juni di tahun yang sama, Perancis Italia melakukan perjanjian gencatan senjata. Kenapa Perancis bisa kalah? Pertempuran ini berlangsung pada periode 10 Mei hingga 25 Juni 1940 atau selama 1 bulan, 2 minggu, dan 1 hari. Ya, memang di atas kertas, kala itu Perancis memang lebih unggul baik secara kuantitas atau mungkin secara kualitas. Namun Perancis mengalami kurangnya strategi, pasukan yang kurang terkoordinir, dan pasukan Perancis yang sebelumnya merasa dapat mengalahkan Jerman dengan cepat. Bahasa simpelnya, ya meremehkanlah, ternyata dapat dikalahkan secara mudah. Ditambah lagi, pasokan logistik ke lini depan Perancis tersendat dan komunikasi yang kurang baik. Di sisi lain, Jerman dapat memenangkan pertempuran karena angkatan udara Jerman yang lebih unggul, yakni Luftwaffe. Di samping itu, tank-tank Jerman kala itu semuanya dilengkapi dengan unit radio komunikasi yang terhubung satu sama lain, sehingga terkoordinir dengan baik. Nah, hal inilah yang tidak dimiliki oleh Perancis. Meskipun pada saat itu Perancis memiliki tank yang lebih banyak, namun hanya sedikit tank-tank Perancis diantaranya yang memiliki alat komunikasi, sehingga komunikasi yang kurang baik. Hasilnya sekitar 45% wilayah Perancis atau sekitar 246.618 km persegi wilayah Perancis jatuh ke tangan Jerman. Dan sekitar 33% tenaga kerja Perancis diambil alih oleh Jerman. Korban perang ini tentu menghadirkan korban jiwa yang besar, baik korban militer maupun warga sipil. Namun tentunya karena Perancis menjadi korban yang kalah dalam perang, mengalami lebih banyak kerugian. Secara kasar, Perancis kehilangan sekitar 73.000 tentara tewas, 240.000 terluka, 15.000 hilang, dan sekitar 1.756.000 dijadikan tawanan perang. Selain itu, sekitar 2.233 pesawat tempur, 1.749 tank Perancis dihancurkan, dan 689 tank diantaranya milik Inggris. Sementara itu di pihak Jerman mengalami 27.074 tentara tewas, 111.034 luka-luka, 18.384 hilang, dan 1.129 penerbang meninggal dunia. Selain itu, diperkirakan 1.236 pesawat hilang, 795 hingga 822 tank hancur, dan diikuti dengan Italia dengan kurang lebih 6.000 korban. Euforia warga Jerman. Kemenangan Jerman terhadap Prancis yang secara cepat, bahkan di luar dugaan, membuat warga-warga Jerman bereuphoria yang sangat tinggi. Mamang Adolf semakin dielu-elukan dan semakin populer. Para warga Jerman semakin gila perang, banyak diantaranya pengen ikut masuk ke tentara.
Para pekerja pabrik-pabrik bersorak-sorai, pekerja industri persenjataan bersukacita dan mendesak agar mereka diizinkan untuk bergabung menjadi tentara. Kemenangan sudah di depan mata dan beranggapan hanya tersisa Inggris yang menjadi penghalang. Namun mereka tidak diizinkan. Kalau ente jadi tentara juga, terus yang kerja di pabrik siapaan woi? Kira-kira seperti itulah gurau Mamang Adop. Ya, akhirnya videonya berakhir, Tir. Kira-kira bagaimana kelanjutan dari kisah ini? Kita bahas di episode selanjutnya ya. Terima kasih telah menonton video ini dan seperti biasa, salam penyatir handal.